Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan masih tetap semangat untuk belajar walaupun masih dalam sistem daring. Ya, pada kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yakni kemarin tentang kemujizatan Al-Quran. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang apa itu mukjizat, syarat-syaratnya serta macam-macamnya ya. Nah, sekarang kita masuk pada kemukjizatan Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran atau dalam istilahnya ijazul Al-Quran atau ijazul Quran, yakni melemahkannya Al-Quran terhadap kemampuan manusia serta jin, di mana manusia dan jin tidak akan pernah mampu untuk membuat semisal Al-Quran. Nah, tujuan dari ijazul Al-Quran ini yakni menumbuhkan kesadaran pada manusia bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah serta kitab yang diturunkan sebagai mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, serta menumbuhkan kesadaran manusia untuk mengakui kelemahannya ketika berhadapan dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, selanjutnya kita masuk pada aspek kemukjizatan Al-Quran. Kita masuk pada aspek kemukjizatan Al-Quran. Dalam kemukjizatan Al-Quran ada dua segi, yang pertama dari segi bahasa, yang kedua dari segi isi. Yang pertama dari segi bahasa, meliputi gaya bahasa yang indah, kerapian dan keseimbangan dalam menggunakan kata-kata. Misalnya, jumlah huruf Qaf pada surat Qaf, penggunaan kata al-hayah dengan al-maut, dan misteri angka 19. Yang kedua dari sisi kandungannya. Al-Quran banyak mengungkapkan berita-berita yang bersifat gaib. Yang dimaksud berita gaib yakni kejadian di masa lalu serta kejadian di masa yang akan datang, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian, Al-Quran banyak mengungkapkan ilmu tentang pengetahuan serta memberikan aturan hukum yang bersifat universal. Kita masuk pada perbedaan mukjizat Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad SAW mendapatkan dua jenis mukjizat, yakni yang pertama mukjizat hissi, kemudian mukjizat maknawi. Sedangkan para nabi sebelumnya hanya mendapatkan satu mukjizat saja, yakni mukjizat hissi. Nah, sekarang tugas kalian sebutkan mukjizat-mukjizat yang diterima oleh para nabi, baik nabi terdahulu maupun Nabi Muhammad SAW. Ya, silahkan sebutkan di kolom komentar dengan menyebut nama serta kelas kalian masing-masing ya. Ya, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.